Sepanjang sejarah, 80 tim nasional telah lolos ke Piala Dunia. Tapi jika kita melihat peringkat FIFA saat ini, negara mana saja 10 negara terburuk yang pernah bermain di sana, itulah yang akan kita lihat di video ini. Dimulai dari negara peringkat terendah ke-10 yang pernah tampil di Piala Dunia, Angola. Angola bahkan tidak pernah mampu melangkah jauh di Piala Afrika. Tapi dalam kualifikasi Piala Dunia 2006, mereka berhasil finish di puncak grup mereka, bahkan menyingkirkan Nigeria. Jadi mereka lolos dan tergabung di grup bersama Portugal, Meksiko, dan Iran. Semua orang mengira mereka akan dipermalukan, tapi melawan Portugal milik Ronaldo, mereka hanya kebobolan 1 gol, lalu mereka imbang dengan Meksiko dan imbang dengan Iran. Angola nyaris saja mencapai babak 16 besar, tapi setelah itu, performa tim nasional mereka menurun cukup drastis. Sekarang berada di posisi ke-85 dalam peringkat, tapi kalau Angola saja sudah berada di posisi yang buruk, kita akan melihat tim nasional yang lebih buruk lagi, sampai kita sampai pada satu negara yang berada di peringkat 166. Dan sebenarnya Angola tampil cukup baik, tapi negara berikutnya adalah yang paling dipermalukan dalam sejarah turnamen. Ini adalah negara yang kebanyakan orang bahkan tidak bisa menunjukkannya di peta. Secara harfiah lebih kecil daripada negara bagian New Jersey, El Salvador, dan meskipun kecil mereka berhasil lolos ke 2 Piala Dunia, tapi di keduanya mereka finish sebagai tim terburuk di turnamen. Pada 1970, El Salvador bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya, tetapi kalah semua pertandingan fase grup, kebobolan total 9 gol. Dan kalau itu sudah buruk, pada tahun 1982 jauh lebih parah. Di pertandingan pertama mereka menghadapi Hungaria dan mengalami kekalahan terbesar dalam sejarah Piala Dunia, 10-1. Dalam satu pertandingan saja, mereka kebobolan lebih banyak gol daripada yang mereka kebobolan di seluruh kampanye sebelumnya, dan kemudian mereka juga kalah dari Belgia dan kalah dari Argentina, mengakhiri dengan 13 gol kebobolan dalam hanya 3 pertandingan. Setelah itu, El Salvador tidak pernah lolos lagi, dan sekarang mereka berada di peringkat 87, tapi kalau ini sudah buruk, negara berikutnya bahkan lebih buruk, Haiti. Ya, Haiti pernah bermain di Piala Dunia. Hal itu terjadi karena mereka berhasil mengalahkan Meksiko di kualifikasi, sehingga mengamankan tempat mereka di edisi 1974. Tapi pada akhirnya mereka kebobolan 14 gol hanya dalam 3 pertandingan. Di grup bersama Polandia, Argentina, dan Italia, Haiti memulai dengan mengejutkan semua orang, mencetak gol pembuka melawan Italia. Namun, Italia membalikan keadaan menjadi 3-1. Namun, Haiti menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing. Sampai pertandingan melawan Polandia yang menjadi bencana, mereka mengalami kekalahan 7-0. Haiti tersingkir, lalu pertandingan terakhir mereka di fase grup adalah melawan Argentina, di mana mereka kembali kalah 4-1. Setelah itu, mereka tidak pernah kembali ke Piala Dunia, dan sekarang berada di peringkat ke-90 dalam ranking FIFA. Namun jika Haiti adalah negara kecil, yang berikutnya adalah negara kedua terbesar dalam jumlah penduduk, dan keempat terbesar dalam luas wilayah, tapi tetap berada di peringkat yang lebih rendah, Tiongkok. Tapi meskipun berada di posisi yang sangat rendah, mereka sudah pernah bermain di Piala Dunia, dengan kampanye yang sangat buruk sampai-sampai mereka sendiri tidak ingin mengingatnya. Pada tahun 2002, turnamen itu digelar di Korea Selatan dan Jepang. Karena kedua negara itu sudah lolos sebagai tuan rumah, terbuka peluang bagi tim-tim Asia lainnya untuk merebut satu tempat. Saat itulah Tiongkok memanfaatkannya dengan salah satu jalur kualifikasi yang paling mudah, tapi Piala Dunia berada di level yang sama sekali berbeda. Jadi pada debut mereka melawan Costa Rica, Tiongkok kalah 2-0, dan yang terburuk, Costa Rica adalah lawan termudah yang akan mereka hadapi. Pertandingan berikutnya adalah melawan tidak lain dari Brasil, dan Brasil benar-benar menghancurkan mereka 4-0. Dan kalau itu belum cukup, pertandingan terakhir mereka adalah melawan Turki, yang memulai dengan mencetak 2 gol dalam kurang dari 10 menit. Tiongkok sedang dipermalukan. Jadi melawan Turki mereka sempat bertahan sebentar, tapi akhirnya kembali kebobolan 1 gol lagi. Dalam 3 pertandingan, Tiongkok tidak mencetak 1 gol pun dan kebobolan 9. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi lolos ke Piala Dunia. Dan sekarang berada di posisi ke-94 dalam ranking. Tapi sekarang kita turun lebih jauh lagi, dari peringkat ke-94 FIFA sampai melewati posisi ke-100. Dan jika Tiongkok itu sangat besar, negara ini begitu kecil sampai menjadi yang terkecil dalam hal luas wilayah yang pernah bermain di turnamen. Terletak di Karibia, dekat Venezuela, negara ini sangat kecil sampai cukup lihat ukurannya dibandingkan Eropa, dan sekarang bandingkan dengan Amerika Serikat. Dan negara ini hanya memiliki 1 juta penduduk, Trinidad dan Tobago. Tetangga mereka, Venezuela, tidak pernah lolos ke Piala Dunia, jadi bagaimana mereka bisa mencapai turnamen sepak bola terbesar? Nah, pada tahun 2005 Trinidad dan Tobago berhasil finish di peringkat keempat dalam kualifikasi CONCACAF. Jadi mereka melaju ke babak playoff antar konfederasi, mengalahkan Bahrain dan lolos ke Piala Dunia 2006. Tapi mereka kurang beruntung, tergabung di grup bersama Paraguay, Swedia, dan Inggris. Jadi semua orang mengira mereka akan dihancurkan. Namun di pertandingan pertama melawan Swedia yang diperkuat Ibrahimovic, mereka berhasil bertahan dengan sempurna dan pertandingan berakhir imbang. Setelah awal yang mengesankan itu, mereka menghadapi Inggris, di mana secara mengejutkan, mereka mampu menahan skor. Sampai menit ke-83, Peter Crouch mencetak gol sundulan. Dan sebelum peluit akhir, Gerrard mencetak 1 gol lagi.
Itu adalah kekecewaan besar, tapi mereka masih punya peluang untuk lolos jika berhasil mengalahkan Paraguay. Namun mereka kebobolan 2 gol. Setelah Piala Dunia itu, tim nasional Trinidad dan Tobago tidak berkembang seperti negara lain di kawasan tersebut. Mereka kehilangan kualitas dan sekarang berada di peringkat ke-101 FIFA. Tapi di Piala Dunia itu, ada negara yang bahkan lebih lemah yang akan kita bahas nanti. Sekarang, jika Trinidad dan Tobago berada di peringkat ke-101, negara berikutnya berada jauh lebih rendah dari itu. Tapi tidak seperti mereka, negara ini adalah negara keempat terbesar di dunia berdasarkan populasi, dengan lebih dari 200 juta penduduk, Indonesia. Indonesia memiliki beberapa kekalahan yang sangat aneh dalam sejarahnya. Pada Juni 2025, mereka kalah 6-0 dari Jepang, dan pada 2012 mereka mengalami kekalahan 10-0 dari Bahrain. Namun mereka sudah pernah lolos ke Piala Dunia, dan mereka melakukannya tanpa harus memainkan satu pertandingan pun. Pada tahun 1930-an, FIFA ingin memperluas Piala Dunia untuk mencakup lebih banyak benua. Tetapi untuk edisi 1938, hanya 2 negara Asia yang bisa memperebutkan satu tempat, Jepang dan Indonesia, yang saat itu masih disebut Hindia Belanda. Namun Jepang mundur, jadi mereka akhirnya mengamankan tempat mereka tanpa bermain. Namun Piala Dunia 1938 langsung dimulai dari babak 16 besar, hanya berupa fase gugur, dan Indonesia menghadapi Hungaria, jadi Indonesia hampir tidak punya peluang. Mereka kebobolan 4 gol di babak pertama dan 2 lagi di babak kedua, kalah 6-0. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-118 dalam ranking. Namun jika Indonesia dipermalukan, negara berikutnya justru berhasil menyingkirkan Italia dan hampir mencapai semifinal Piala Dunia. Tapi hari ini mereka sedang sangat buruk. Korea Utara. Pada tahun 2010, Korea Utara berhasil lolos, tergabung di grup bersama Brasil, Portugal, dan Pantai Gading. Jadi semua orang mengira mereka akan mengalami penghinaan total. Tapi di pertandingan pertama melawan Brasil, mereka bahkan berhasil mencetak 1 gol. Kalah hanya 2-1. Pemerintah Korea Utara sampai sangat bersemangat sehingga memutuskan menyiarkan pertandingan kedua melawan Portugal secara langsung, tapi itu tidak berjalan baik karena mereka kalah 7-0, lalu kalah lagi dari Pantai Gading 3-0. Tapi jika Korea Utara bermain buruk pada 2010, pada 1966 mereka bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya, dan Korea Utara berada dalam situasi di mana mereka harus memainkan pertandingan terakhir fase grup melawan Italia, di mana pemenangnya akan lolos ke fase gugur. Semua orang mengira Italia sudah pasti lolos, sampai penyerang Pak Duik mencetak gol dan Korea Utara mengalahkan mereka sehingga lolos ke fase gugur. Itu luar biasa. Fase gugur dimulai langsung dari perempat final, di mana melawan Portugal milik Eusebio, mereka unggul 3-0 hanya dalam 25 menit, mereka hanya selangkah lagi dari semifinal. Namun kemudian Portugal berhasil mencetak 5 gol, mengakhiri perjalanan luar biasa Korea Utara. Hari ini Korea Utara jauh dari sekuat dulu dan berada di peringkat ke-119. Jadi sekarang kita sampai pada tim terburuk ketiga berdasarkan peringkat FIFA saat ini yang pernah bermain di Piala Dunia. Ini adalah negara di pesisir Afrika dan luas wilayahnya lebih dari 4 kali lebih kecil daripada Inggris Raya, Togo. Togo berhasil lolos sebagai tim underdog besar. Mereka memiliki penyerang Adebayor, dan di kualifikasi Afrika mereka berhasil mengalahkan Senegal. Jadi Togo pergi ke Piala Dunia pertama dan satu-satunya mereka. Tergabung di grup yang sangat sulit bersama Korea Selatan, Swiss, dan Prancis. Jika mereka ingin punya sedikit peluang, mereka setidaknya harus mengalahkan Korea Selatan. Tapi mereka kalah 2-1, lawan berikutnya adalah Swiss, tapi Togo kalah 2-0, dan melawan Prancis milik Zidane, itu berakhir dengan kekalahan lagi. Togo memiliki generasi pemain terbaik dalam sejarah mereka, tapi itu tidak cukup. Setelah itu mereka tidak pernah lagi menghasilkan generasi sekuat itu dan terus menurun. Sekarang berada di peringkat ke-120 FIFA, tapi masih ada 2 tim yang lebih buruk dari mereka. Negara berikutnya hampir 20 posisi lebih rendah dari Togo. Sungguh tidak bisa dipercaya bahwa tim seperti ini pernah bermain di Piala Dunia. Ini adalah negara yang luasnya 5 kali lebih kecil dari Portugal dan lebih dari 13 kali lebih kecil dari Inggris Raya, Kuwait. Kuwait adalah negara kaya, tetapi lemah dalam sepak bola, berada di peringkat ke-138. Mereka berada di bawah negara seperti Botswana, Republik Afrika Tengah, dan Gambia. Meski begitu, mereka pernah lolos ke Piala Dunia, menciptakan salah satu momen paling kontroversial. Bahkan pangeran mereka sampai masuk ke lapangan. Pada tahun 1982, Kuwait dilatih oleh Pareira, seorang pelatih yang bertahun-tahun kemudian memenangkan Piala Dunia bersama Brasil. Lalu di pertandingan pertama mereka melawan Cekoslowakia, mereka berhasil mengejutkan semua orang dengan meraih hasil imbang. Kemudian di pertandingan berikutnya melawan Prancis, terjadi kontroversi terbesar. Ketika Prancis unggul 3-1, seseorang meniup peluit dari tribun dan tim Kuwait berhenti bermain, yang membuat Prancis mencetak 1 gol lagi. Lalu Pangeran Fahad, seorang syekh yang bertanggung jawab atas sepak bola Kuwait, berlari ke lapangan untuk berdebat dengan wasit agar gol itu dibatalkan. Dan wasit melakukan apa yang diminta. Kuwait tetap kalah dalam pertandingan itu, tetapi hanya fakta bahwa syekh
memengaruhi keputusan wasit menimbulkan kontroversi besar. Dan di pertandingan terakhir mereka menghadapi Inggris yang mengalahkan mereka. Kuwait tersingkir dan setelah puncak mereka pada tahun 1980-an mereka terus menurun dan sekarang berada di peringkat ke-138 FIFA. Namun posisi Kuwait di ranking masih bagus jika kita bandingkan dengan negara berikutnya. Jadi sekarang kita sampai pada tim dengan peringkat terburuk di antara semua tim yang pernah bermain di Piala Dunia. Mereka sangat lemah sampai pada tahun 2025. Mereka kalah 4-0 dari Trinidad dan Tobago. Tetapi mereka sudah pernah menyingkirkan negara Eropa dari Piala Dunia. Kuba, mereka sangat rendah sampai lebih dekat ke San Marino daripada ke Togo dalam ranking. Namun Kuba pernah bermain di Piala Dunia. Mereka lolos karena pada tahun 1930-an negara-negara tidak terlalu menganggap serius turnamen tersebut. Dan di antara semua tim CONCACAF, Kuba mundur dari kualifikasi. Jadi mereka akhirnya menjadi satu-satunya tim dari Amerika Tengah. Namun mereka mengejutkan semua orang. Turnamen dimulai langsung dengan sistem gugur dan di babak 16 besar Kuba menyingkirkan Rumania. Dengan skor 2-1, mereka berhasil mencapai perempat final. Di pertandingan berikutnya melawan Swedia, Kuba sudah siap untuk mencapai semifinal. Namun mereka dikalahkan 8-0. Saat ini Kuba sangat jauh dari kembali ke Piala Dunia, berada di peringkat ke-166. Apa pendapatmu tentang video ini? Jika kamu menikmatinya, aku rasa kamu juga akan menyukai yang satu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.